menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Adat Recek sendiri merupakan rumah adat suku Bugis yang berada di Dusun Betuturaya, Desa Punggur Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap. Jaraknya yang dari pusat kota hanya sekitar 28 km ini merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan ritual adat yang dikenal dengan nama Robo-Robo. Robo-Robo sendiri nantinya akan dilaksanakan setiap hari Rabu di pekan terakhir bulan Safar dalam kalender Islam. Asal mula Robo-Robo di Sungai Kakap oleh Rosinta. Judul mengupas kisah zaman dahulu dalam perspektif asal mula Robo-Robo di Sungai Kakap. Pergi ke pasar Kemuning beli betik. Betik dimakan sama kawan yang lama tak berjumpa. Oh penonton yang ganteng dan cantik, tahu ke tak saya nak cerita apa? Si Amo suka makan kue putu. Putu dimakan setelah makan gorengan tahu. Kalau kawan-kawan tak tahu, mau ke tadak saya kasih tahu. Si Dula suka makan pepaya. Pepaya dimakan sama roti kap. Inilah cerita saya, Robo-Robo di Sungai Kakap. Tradisi dijunjung, kami jaga keasliannya. Inilah pusaka kita. Dalam sinopsis, sejarah budaya Robo-Robo diawali dengan kedatangan Opu Daeng Manambon dan Putri Kesumba beserta rombongan dari Kerajaan Matan dari Mempawah untuk menerima tahta Kerajaan Bangkule Rajang pada tahun 1737 Masehi. Ketika memasuki Kuala Mempawah, rombongan tersebut disambut meriah oleh masyarakat Mempawah kala itu. Bahkan mereka memasang kertas warna-warni di rumah penduduk yang berada di pinggir sungai. Melihat sambutan masyarakat yang sangat antusias, Opu Daeng Manambon berhenti di Muara Kuala Secapah, tepatnya di Marinir, yang dulunya terdapat tumpukan pasir putih, kemudian memberikan bekal makanan ke masyarakat. Masyarakat sangat gembira menerima cucu dari raja mereka, yaitu Raja Senggau. Oleh sebab itu, kedatangannya bertepatan pada hari Rabu terakhir bulan Safar, di mana sebagian orang Islam percaya bahwa bulan Safar
merupakan bulan yang penuh bala. Maka Opu Daeng Manambon membaca doa selamat dan tolak bala bersama masyarakat agar dihindarkan dari musibah di bulan Safar. Setelah berdoa, kemudian makanan tersebut dimakan secara bersama-sama di alam terbuka, yang kemudian dinamai dengan makan Safar. Ketika Opu Daeng Manambon datang, sudah banyak ulama-ulama berada di Mempawah. Jadi dari segi agama tidak menyalahi aturan untuk membaca doa selamat dan doa tolak bala. Bukankah itu suatu hal yang baik? Peristiwa inilah yang menjadi sejarah awal digelarnya budaya robo-robo yang sudah menjadi tradisi hingga saat ini. Tidak hanya di Mempawah saja, di Sungai Kakap juga mengadakan ritual robo-robo ini. Masuknya Islam pertama di Mempawah yang dibawa oleh Raja Opu Daeng Manambon diberikan berkat makanan dan berkah hasil laut dari Sungai Kuala di Mempawah. Begitu juga di Sungai Kakap. Masyarakat beranggapan bahwa mengadakan ritual ini merupakan tanda syukur atas hasil laut di Sungai Kakap. Desa Sungai Kakap memiliki berbagai macam suku. Suku tersebut adalah suku Melayu, Bugis, Tionghoa, dan lain sebagainya. Dengan keberagaman suku tersebut, maka beragam pula ritual keagamaan dan adat istiadatnya. Akan tetapi, ada satu ritual yang sering didengar dan dijumpai oleh masyarakat yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya adalah ritual robo-robo. Mengapa tradisi robo-robo ini sangat menonjol di desa Sungai Kakap? Ini dikarenakan penyelenggaraannya tidak semua tempat. Di Kalimantan Barat hanya ada 2 tempat yang menyelenggarakannya, yaitu Kuala Mempawah dan Kuala Sungai Kakap. Robo-robo berasal dari nama hari yaitu Rabu. Rabu berasal dari bahasa Arab yaitu Ar-Rabi'ah, Raba'ah, dan diselenggarakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Robo-robo juga diartikan sebagai peristiwa jembatan ambruk di dekat Kuala Mempawah. Peristiwa robohnya jembatan di Kuala Mempawah itu menjadi bagian dari kombinasi penyebutan robo-robo. Sejarah ritual robo-robo ini berawal dari cerita turun-temurun dan sudah menjadi sebuah keyakinan terutama umat Islam pada bulan Safar, dan hari Rabu itulah di mana para nabi mendapatkan musibah atau ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan laut atau air. Hingga akhirnya robo-robo selalu dirayakan setiap tahunnya sampai saat ini. Kisah ini diperankan oleh yang pertama yaitu Vina sebagai anak perempuan, yang kedua Emak sebagai ibu Vina. Teman-teman semua pasti pada penasaran kan dengan cerita robo-robo di Sungai Kakap? Untuk itu, mari kita saksikan bersama cerita robo-robo di Sungai Kakap. Selamat menyaksikan. Di Sungai Kakap, tradisi robo-robo adalah tradisi yang wajib dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam tradisi turun-temurun ini banyak sekali tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya buang-buang, membuat ketupat, membaca tolak bala. Tidak hanya itu, biasanya di Sungai Kakap juga mengadakan berbagai macam lomba. Lomba yang tidak pernah ketinggalan adalah lomba sampan. Semua masyarakat tidak hanya dari Sungai Kakap, tetapi juga masyarakat luar berpartisipasi merayakan tradisi ini. Dan tidak ketinggalan juga salah satu ciri khas robo-robo adalah lelongnya.
Satu hari sebelum robo-robo, para masyarakat bersibuk menyiapkan ketupat mereka untuk dibawa makan bersama di jalan. Makan bersama ini selalu dilakukan pagi hari, sehingga masyarakat selalu bangun awal agar mereka bisa menyiapkan makanan mereka dan agar tidak telat untuk datang ke tempat tersebut. Karena ketupat yang sudah dibuat mereka akan mereka bawa dan akan dibacakan tolak bala terlebih dahulu. Pada suatu hari saat perayaan robo-robo, ada salah satu anggota keluarga yang bangun kesiangan untuk menyiapkan makanan untuk dibacakan tolak bala. Astagfirullahaladzim. Apakah jadi lalu tidur? Udah bagus dah tadi bangun subuh. Ini lalu tidur pula. Abang ni pen mana ya? Saya lah balik dari masjid langsung ke tempat odolek. Ibu pun segera bergegas bangun dan mengetuk pintu kamar anaknya. Vina, coba gak bangun? Bantu mana kesiangan? Iya mak, dari tadi dah Vina nih bangun. Lain kali, kalau bangun awal bangun kan gak mak. Mak tadi nih tidur lagi habis subuh. Mana gak Vina tahu mak ya gak mak dah bangun. Dah, cepat keluar kamar tuh, bantu mana? Kok terlambat nih bekalut lagi bapak kau. Iya mak. Setelah menyiapkan makanannya, mereka segera bergegas pergi. Alhamdulillah, untung gak belum dimulai. Lama ya sikit kita nih, baca dulu lah orang. Akhirnya, setelah makanan yang mereka bawa sudah dibacakan doa tolak bala, mereka makan bersama. Setelah makan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu akan ada acara masyarakat yang pergi ke pasar Sungai Kakap untuk menyaksikan perlombaan-perlombaan. Menurut cerita tokoh agama di Sungai Kakap, dulunya acara itu adalah acara tolak bala yang diadakan pada bulan Safar. Sebutan acara tolak bala ini berubah menjadi robo-robo ketika ada jembatan roboh di dekat Kuala Mempawah. Peristiwa robohnya jembatan di Kuala Mempawah itu menjadikan bagian dari kombinasi penyebutan robo-robo. Inti diselenggarakannya ritual robo-robo tersebut adalah masyarakat yang tinggal khususnya di kawasan pesisir pantai atau laut untuk memanjatkan syukur atas hasil alam yang diperoleh serta meminta ampun dan pertolongan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang pernah terjadi dan telah menimpa Nabi pada zaman dahulu tidak menimpa mereka yang berada di pinggir laut. Dari cerita robo-robo tersebut pada hakikatnya tidak ada hari dan bulan yang buruk, hanya saja itu adalah anggapan kebanyakan orang saja. Wallahu a'lam bishawab. Makan cendol sama tapai. Tapai dibuat dari ubi. Cerita saya nih udah selesai. Macam mana gak pendapat penonton semua nih?
Pak Arkan ke Pontianak sama istrinya. Istrinya pengen makan buah kue nih. Saya ucapkan makasih banyak untuk semuanya sudah nyaksikan cerita ini. Buah kelapa dibelah sama ayah. Ayah makannya sama Pak Murni. Maafkan segala khilaf dan salah. Saya pamit undur diri.